Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi Freezing and Erosive Corrosion. Dengan anggotanya saya sendiri Hoiria, teman saya Christina Desideria dan Ricky Kiswara. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang Freezing Corrosion. Freezing corrosion sendiri adalah korosi yang terjadi pada konstruksi yang bergerak dengan mengalami gesekan. Korosi jenis ini mengakibatkan konstruksi menjadi longgar, menambah clearance, ataupun mengurangi tingkat kedapnya packing atau sealing. Freezing corrosion akan terjadi jika interface harus dalam kondisi pembebanan, getaran atau gerakan relatif yang berulang di antara permukaan harus terjadi. Beban dan getaran aktif dari interface harus mampu menghasilkan slip atau deformasi pada permukaannya. Selanjutnya yaitu mekanisme corrosive freezing. Mekanisme corrosive freezing sendiri terdapat dua teori, yaitu teori war oxidation, yang kedua teori oxidation water. Berdasarkan pada penjelasan dingin atau fusi yang terjadi pada interface permukaan metal yang mengalami tekanan dan selama gerakan relatif titik kontaknya terputus dan fragmen dari metalnya berpindah, fragmen ini menyebabkan terjadinya oksidasi. Yang kedua yaitu teori oxidation water. Berdasarkan bahwa banyak permukaan metal yang dilindungi dari oksidasi atmosfer oleh suatu lapisan tipis oksida yang ada pada metal tersebut, ketika metal mengalami kontak di bawah pembebanan dan gerakan relatif yang berulang, lapisan oksida tersebut pada titik yang tinggi menghasilkan oksida debris. Next yaitu pengendalian corrosive freezing. Yang pertama yaitu pelumasan dengan oli berviskositas rendah. Kedua, menaikkan harga kekerasan dari salah satu atau kedua material yang bersinggungan. Ketiga, menggunakan gasket untuk meredam getaran. Yang keempat, menaikkan kecepatan relatif antara bagian-bagian untuk mengurangi serangan korosi. Selanjutnya adalah contoh terjadinya corrosive freezing. Di sini kami mengambil studi kasus dari judul penentuan kebocoran mesin uji corrosive freezing. Corrosive freezing yang terjadi pada pembangkit uap PLTN. Di sini mesin freezing merupakan peralatan yang dapat dipergunakan untuk melakukan penelitian korosi yang diakibatkan oleh adanya beban dan getaran. Pada pembangkit uap PLTN, proses korosi yang terjadi salah satu penyebabnya diakibatkan oleh adanya gesekan antara tabung-tabung pembangkit uap dengan material pengikat tabung. Karena laju alir fluida yang sangat tinggi, maka gesekan yang terjadi sangat besar dan membebani material bending, sehingga hal ini dapat mempercepat proses korosi. Proses semacam inilah yang dapat disimulasikan dengan mesin freezing yang merupakan bagian dari untai uji korosi. Setelah dilakukan uji coba, maka ternyata mesin freezing yang telah rusak yaitu adanya kebocoran atau leakage pada bagian penempatan spesimen uji. Oleh karena itu dilakukan pembongkaran. Uji yang digunakan adalah uji radiografi dan drawing ulang mesin freezing. Dari hasil radiografi dapat disimpulkan bahwa kebocoran terjadi diakibatkan adanya retak atau crack pada seal bellows dari komponen super dinamik poros utama mesin freezing. Korosi erosi atau erosion corrosion merupakan korosi yang terjadi pada permukaan logam yang disebabkan aliran fluida yang sangat cepat sehingga merusak permukaan logam dan lapisan film pelindung. Korosi ini terutama diakibatkan oleh efek-efek mekanik seperti pengausan, abrasi, dan gesekan. Logam-logam lunak sangat mudah terkena korosi jenis ini, misalnya tembaga, kuningan, aluminium murni, dan timbal. Pada stainless steel, paduan nikel dan titanium biasanya lebih tahan akan korosi karena mereka ulet dan tahan lama pasti film. Logam yang mengalami korosi erosi akan menimbulkan bagian-bagian yang kasar dan tajam. Jenis korosi erosi. Yang pertama yaitu kondisi aliran laminar, yaitu aliran ideal yang disukai dalam aliran pipa. Yang kedua, aliran turbulensi, yaitu aliran bergolak atau berputar. Hal ini biasanya terjadi pada blower. Yang ketiga adalah kondisi peronggaan, yaitu aliran yang tidak disukai pada pipa karena dapat menyebabkan korosi-erosi yang cepat. Selanjutnya yaitu faktor terjadinya korosi erosi. Pertama,
pada sifat logam paduan ketahanan. Yang kedua, alam dan sifat pelindung. Yang ketiga, galvanic effect. Yang keempat, suhu atau temperatur. Yang kelima, pH. Dan yang keenam, kecepatan. Selanjutnya, mekanisme pembentukan korosi-erosi. Pada tahap pertama, terjadi serangan oleh gelembung udara yang menempel di permukaan lapisan pelindung logam karena adanya aliran turbulen yang melintas di atas permukaan logam tersebut. Pada tahap kedua, gelombang udara tersebut mengikis dan merusak lapisan pelindung. Pada tahap ketiga, laju korosi semakin meningkat karena lapisan pelindung telah hilang. Logam yang berada di bawah lapisan pelindung mulai terkorosi sehingga membentuk cekungan, kemudian terjadi pembentukan kembali lapisan pelindung dan logam menjadi tidak rata. Bila aliran terus mengalir, maka akan terjadi serangan kembali oleh gelombang udara dan terbawa aliran. Serangan ini akan mengikis dan merusak lapisan pelindung yang baru saja terbentuk. Rusaknya lapisan pelindung tersebut akan mengakibatkan serangan lebih lanjut pada logam yang lebih dalam sampai membentuk cekungan. Selanjutnya, contoh kasus korosi-erosi. Di sini kami mengambil judul Analisis Korosi dan Erosi dalam Pipa PDAM Semarang. Seperti yang kita ketahui, korosi-erosi merupakan salah satu kerusakan yang sering terjadi pada sistem perpipaan akibat adanya pergerakan relatif fluida korosif dengan permukaan logam. Banyak sekali di dunia industri terjadi proses korosi yang disebabkan oleh fenomena korosi akibat adanya bakteri yang dapat mengubah garam sulfat menjadi asam reaktif yang dapat menyebabkan karat. Seperti halnya yang terjadi pada saluran pipa PDAM di Semarang yang mengalami korosi erosi di dalam pipanya. Nah, korosi terjadi karena bahan pipa tersebut berasal dari besi, karena besi merupakan logam yang mudah berkarat. Karat besi merupakan zat yang dihasilkan pada peristiwa korosi, yaitu berupa zat padat berwarna coklat kemerahan yang bersifat rapuh dan berpori. Bila dibiarkan, lama-kelamaan besi akan habis menjadi karat. Proses berkarat dipengaruhi oleh lingkungan, yaitu kelembapan dan adanya oksigen. Beberapa bakteri juga dapat menghasilkan enzim oksidasi yang dapat mempercepat terjadinya karat. Nah, fenomena korosi erosi secara teoretis yang terjadi pada material pipa PDAM Semarang itu terjadi akibat aliran air minum yang terus mengalir dalam pipa tersebut. Dari hasil yang diperoleh dari pengujian komposisi menunjukkan material pipa yang digunakan dalam pipa PDAM Semarang mengandung unsur karbon C sebesar 0,0711%, maka dapat dikategorikan di dalam besi karbon rendah. Sekian presentasi kami pada hari ini. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Selamat sore.